dipersembahkan oleh kurang kan, sehingga defisitnya. Iya. Ini PNBP ini dalam diskusi Zooming with Primus dengan topik DPR membantu pemulihan ekonomi. Saya ke Prof. Ari. Nah, tadi kita diskusi tentang fiskal banyak sekali. Tetapi yang kami pantau dari hari ke hari, fiskal ini betul-betul sudah ketat sekali. Ruangannya sudah sangat terbatas, karena alokasi anggaran sudah dilakukan. Sampai-sampai tidak ada THR, ASN. Nah, itu kan sudah luar biasa. Kemudian, penerimaan itu turun tajam sekali. Karena walaupun kita memberikan perhatian besar kepada UMKM, pajak paling besar itu dari korporasi, PPH, perorangan, PPH badan itu terbesar dari korporasi. Begitu korporasi mati, itu penerimaannya sangat terasa. Sekarang ini sektor yang terpukul itu hampir semua. Sektor energi juga terpukul. Sektor properti hancur. Hotel sekarang tak satu yang beroperasi, tutup semua. Sekarang orang melelang-lelang hotel bintang 5 di Bali dengan harga 500 miliar. Pak Beni Pejuang silakan membeli di Bali 500 miliar, Pak. Jadi udah banyak menjual. Di Jakarta udah banyak sekali. Nah, dan sudah PHK. Dan per hari ini katanya PHK dari data dari teman-teman di Kadin sudah 5 juta PHK baru, di rumah kan baru. Dan mereka bilang daya tahan mereka hanya sampai akhir Juni. Juli kalau tidak ada solusi dari pemerintah, dari Bank Indonesia, korporasi akan tutup. Karena sekarang properti mati, ya, yang punya retail mati semua kan tutup, orang nggak ke mall, tutup semua, retail Indonesia mati. Jadi kalau retail mati, itu kan petani kita suruh produksi, yang membeli siapa? Produksi banyak-banyak nggak mungkin pemerintah yang membeli, atau saya sama petani. Masyarakat kota yang membeli. Tapi kalau masyarakat kota kehilangan pekerjaan, itu dampaknya besar. Oleh karena itu orang mengatakan moneter harus. Jadi quantitative easing. Bagaimana Profesor Kuncoro? Pak Ari, silakan. Ya. Jadi yang kita lihat ya, memang di sini fiskal sudah kita bicarakan. Nah, likuiditasnya gimana? Likuiditas ini sebenarnya adalah memberikan lifeline, terutama kepada sektor korporasi, supaya pada saat situasinya itu harus diberhentikan, kondisi arus perekonomian, dia masih bisa bernapas. Jadi seperti pernapasan buatan. Seperti pernapasan buatan. Nah, pernapasan buatan ini tidak seperti zaman krisis 98, itu lewat BLBI, itu banyak moral hazardnya. Jadi yang dilakukan oleh BI itu adalah, diantaranya adalah memberikan likuiditas, termasuk yang kita lihat ya di dalam Perpu yang sekarang jadi undang-undang itu adalah pelebaran defisit, di mana BI dapat ya membeli surat berharga pemerintah di pasar perdana jika tidak terserap. Ya. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya ini memberikan likuiditas kepada bank-bank ya, bank-bank yang diminta untuk melakukan restrukturisasi ya, baik pokok ya, kemudian juga mungkin nanti akan juga bunga, sehingga paling tidak dengan tidak adanya permintaan dari sisi konsumen, ini korporasi masih jalan. Ya. Tapi ini tidak bisa selamanya. Ya, jadi memang harus dibuka, Pak. Ya. Jadi inilah susahnya menjadi pemerintah dan DPR, karena dia harus mengambil keputusan beresiko. Tapi itulah tugasnya. Mereka dipilih rakyat karena harus mengambil keputusan beresiko. Jadi tidak seperti akademisi ya, baik dari kesehatan maupun ekonom, mereka berpikirnya kan satu dimensi. Nah, ini pemerintah dan DPR itu berpikirnya harus multidimensi. Kalau nanti resikonya ini ya udah, itu memang harus diambil. Nah, jadi memang harus dibuka. Nah, itulah yang kita lihat ya di negara-negara, kita ambil contoh di Amerika, walaupun ada kekhawatiran akan terjadi gelombang kedua, tapi DPR dan pemerintahnya itu sudah bilang, wah ini kayaknya mesti dibuka. Kenapa? Pertama adalah amanat dari konstituensinya. Yang kedua adalah mereka akan menghadapi pemilihan nanti. Ya. Nah, disinilah demokrasi berjalan. Ya, jadi DPR dan pemerintah itu nggak bisa bilang, wah kalau gitu ini sampai virusnya habis. Wah nggak bisa.
konstituensi membutuhkan keputusan. Resikonya gimana? Nah, itulah dia. Jadi meminimumkan resiko, tapi menjalankan perekonomian. Jadi korporasi memang bisa hidup ya dengan suntikan likuiditas segala macam, tapi itu hanya lifeline sementara. Jadi memang harus dibuka. Ya. Nah, timingnya itu diserahkan kepada pemerintah dan DPR. Nah, ini dia nih Pak. Ya, jadi kombinasinya saya lihat menggunakan data, menggunakan sains, model matematika boleh ya, tapi akhirnya yang menentukan itu satu Pak, intuisi, dan itu intuisi politik ya. Dia menyeimbangkan semuanya. Nah, itulah susahnya Pak. Nah, itulah seninya di situ. Jadi ini lebih merupakan seni daripada matematika atau sains ya. Ya, nah, disitulah Pak ya. Nah, jadi saya rasa nih memang keputusannya adalah APAN ya, APAN ya. Dan salah satu yang menarik dari negara-negara Eropa, dia ingin membuat yang namanya sequencing ya, urut-urutan. Pertama adalah mindset masyarakat perlu diinikan dulu dari ketakutan menjadi situasi yang nggak normal. Jadi yang pertama dinormalkan itu Pak, yang menarik itu Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Italia itu digulirkan lagi. Untuk apa? Suasana sudah oke, walaupun nggak ada penontonnya. Ya. Nah, saya rasa kita harus mulai juga, mungkin mulai dari sesuatu ya apa ya, Liga Basket, Liga Voli segala macam. Soal tidak ada penonton itu kan bisa pakai sponsor Pak ya. Jadi kita bisa langganan channel olahraga. Nah, di sini nanti DPR pelan-pelan dan pemerintah memasukkan message-message yang positif. Nah, disitulah nanti bisa ketemu Pak ya. Jadi tidak perlu lagi likuiditas BI itu menjadi satu-satunya lifeline bagi perekonomian. Korporasi harus berjalan, korporasi berjalan, rantai pasokan berjalan, UKM rantai pasokan berjalan, mereka bertemu, itulah yang kita sebut sebagai sisi produksi perekonomian. Baik Pak, Profesor Ari. Jadi semua harus berjalan, UMKM berjalan, masyarakat jalan, tapi Bank Indonesia juga harus jalan. Korporasi harus jalan. Nah, Pak Beni, ini kan Bank Indonesia sempat menyatakan bahwa mereka dalam kondisi krisis, bahkan kita bisa sampai kepada resesi, maka Bank Indonesia yang selama ini pada kondisi normal, dia hanya berada di secondary market untuk membeli surat berharga negara. Ketika resesi, negara dalam bahaya, ini kan kita perang melawan konflik. Sekarang kan betul-betul kita dalam situasi perang. Maka Bank Indonesia harus berperan sebagai lender of last resort. Nah, lender of last resort artinya dia membantu pemerintah dengan likuiditasnya. Dia masuk ke pasar perdana. Ketika pemerintah melelang SBN, prioritasnya kepada investor, lokal maupun asing. Nah, dia adalah bidder yang tidak menjadi utama, bukan bidder utama. Tetapi kalau tidak dibeli, maka Bank Indonesia wajib membelinya. Dengan demikian, pemerintah punya uang. Karena apa? Tadi kita diskusi, korporasi jatuh, UMKM apalagi. Jadi penerimaan terbesar 80% APBN dari pajak. Nah, penerimaan nggak ada, harus dibantu oleh Bank Indonesia. Di mana-mana pun begitu. Oleh karena itu, sekarang Bank Indonesia, kita dorong agar dia berani masuk di pasar perdana, dan kita tidak boleh ikut meramaikan isu, wah BI cetak uang inflator. Kan nggak begitu. Jadi bukan pada zaman BLBI dulu, yang pakai truk-truk duit itu, sekarang udah zaman digital, dan kemudian semuanya diaudit. Dan semua rutenya lewat SBN. Jadi bukan cetak uang, beli sembako, cetak uang, nggak begitu. Jadi rakyat juga harus kita edukasi. Bagaimana Pak Beni? Saya sependapat ya Pak Primus, itu Bank Indonesia kebijakannya saya kira adalah bagaimana untuk menjaga stabilitas keuangan juga ya, dan termasuk stabilitas nilai tukar. Nah, kalau biasanya dalam ilmu ekonomi yang kita pelajari, kalau ada demand untuk uang itu, maka ada easing, ada pelonggaran. Ya, jadi ya lebih mudah untuk mendapatkan uang itu karena stoknya ditambah oleh Bank Indonesia. Tapi kalau situasi sekarang ini, saya tidak melihat ya ada bisnis yang membutuhkan melebihi
likuiditas pasar yang ada sekarang, saya takutnya bank-bank kita ini pun masih banyak stok likuiditasnya. Nah, yang susah itu sekarang adalah pemerintah. Karena penerimaan dari pajaknya menurun. Nah, maka oleh sebab itu dia harus mengeluarkan surat-surat utang, ya. Dan memang saya setuju kalau Bank Indonesia yang bisa masuk di pasar perdana. Salah satu yang membuat kita ada optimisme sebenarnya karena kebijakan fiskal moneter kita ini masih prudent, masih bisa menjaga situasi stabilitas ini. Hanya saja memang kalau kita lihat kehidupan masyarakat di bawah ini, stabilitas makro ini tidak bisa diterjemahkan ke stabilitas mikro di level perut, ya, perut masyarakat ini. Saya berpikirnya begini, kalau COVID ini ada resikonya. Resikonya apa? Terpapar, kemudian paling berat adalah meninggal, fatalitas. Tapi resiko ekonomi juga sama. Resiko ekonomi, kelaparan, urusan perut, ujungnya juga fatalitas, kematian. Mana lebih seram? Mati karena kelaparan atau mati karena virus? Saya kira harus kita lihat ini paling tidak samalah risiko ini. Jangan kita lihat itu satu lebih berat daripada yang lain, satu lebih menakutkan daripada yang lain. Ya, sama-sama punya risiko. Jalur ekonomi bisa mengakibatkan kelaparan, ujungnya juga kematian. Jalur kesehatan terpapar virus, kemudian meninggal, fatalitas. Sama. Nah, oleh sebab itu dua-duanya ini harus kita gerakkan sama-sama. Jangan-jangan fatalitas kematian dari virus sedikit, tapi fatalitas karena kelaparan membludak. Ini bahaya, bahaya seram itu. Baik Pak. Dan ini saya kira dengan 5 juta tambahan PHK ini, itu pertanda kita harus wanti-wanti. Nah, intinya ekonomi kita ini harus segera dijalankan bagaimanapun, ya, tapi dengan new normal. Ya, semua protokol kesehatan harus kita lakukan. Biarlah restoran hidup, biarlah hotel hidup, biarlah pariwisata hidup, tapi awasi protokolnya. Nah, mampu nggak ini aparat kita ini menjaga? Mampu nggak warga masyarakat ini menghadapi new normal ini? Saya kira inilah maksud saya, perangnya itu adalah bagaimana memahami risiko COVID dan risiko kelaparan ini yang harus kita tanggulangi. Oleh sebab itu intinya hindari kelaparan, hindari terpapar virus. Jadi Pak, yang sekarang yang direspons oleh pemerintah, tentu dengan dukungan DPR adalah, yang pertama kali dana yang dikucurkan itu untuk bansos. Itu betul. Dan kemudian dari penguasa fiskal, dari Kementerian Keuangan, sudah menyatakan yang namanya demi rakyat, likuiditas selalu tersedia. Ya, itu saya pikir pernyataan yang bagus. Nah, dari mana likuiditas itu kalau bukan dukungan dari Bank Sentral? Jadi bansos pun itu dukungan juga bank sentral. Kalau pajak, duit pajak belum masuk, ya Bank Indonesia bertindak. Bank Indonesia, ya. Iya. Bagaimana Pak Said? Iya. Walaupun ini anggaran, tetapi bagaimana DPR juga mendorong Bank Indonesia jangan ragu, dan kemudian DPR juga bantu kampanye, jangan menakuti Bank Indonesia. Oh, ini cetak uang inflator, Pak. Sekarang ini daya beli masyarakat turun, nggak bakal inflasi. Inflasi kita rendah sekali. Di mana-mana Kalau gitu, uang. kalau inflasi rendah sekali, apa takutnya nyita uang? Nah itu dia, nggak masalah sebetulnya. Silakan Pak. Bukan, saya minta maaf sebelumnya. Ada sebuah artikel saya di salah satu media cetak. Memang saya minta, ayo dah BI nyita uang 400 ke 600 triliun C. Saya sebenarnya yang saya tembak bukan soal nyita uang. Kalau pemerintah dari sisi fiskalnya sudah lewat bansos dan sebagainya, stimulus usaha dan sebagainya. Kemudian Pak Primus tadi kan pertanyaan menggelitik soal korporasi.
Iya. Pak, kalau Pak Ari menyatakan seninya di mana, maka ini yang sebenarnya yang kita selalu ingin sampaikan kepada publik. Bank Indonesia itu kenapa sih di dalam Perpu diberi kesempatan untuk membeli di pasar perdana, di pasar primer? Karena jujur sajalah, DPK dan pihak ketiga di perbankan kita itu 6.800 triliunan. 93% dari 6.800 triliun sudah dipinjam para pengusaha besar sampai para pengusaha kecil. Tersisa 7%. Dari 7% itu, apa mungkin perbankan nanti akan mampu? Tidak bisa. Investor dan semuanya tidak bisa berkutik, maka perlu BI. Automatically itu hitung-hitungannya sudah sederhana sekali sebenarnya. Cuman harapan perbankan sesungguhnya dengan korporasi. Kalau mau jujur, Yombo ada penurunan suku bunga lah. Ya. Kami masih 11-12%. Ada diskon lah 3%. Kira-kira kan korporasi ujungnya itu, Pak. Sebab dari sisi penajaman prioritas, kami memang melakukan pemihakan, ya bukan soal konstituen lagi, tapi memang wajib pemihakan dilakukan. Bansos itu tidak tanggung-tanggung, Pak Prof. Beni dan Prof. Ari Kunchoro, itu sudah hampir 57% dari jumlah penduduk kita. Berbagai insentif, pajak, bunga, termasuk kemudian untuk suku bunga selisih subsidi bunga, untuk KPR, itu kita lakukan semuanya. Bahkan pemerintah sudah menempatkan dana pemerintah dalam rangka restrukturisasi untuk kredit UMKM. Ada perbankan ini sesungguhnya bukan hanya soal korporasi UMKM. Perbankan juga ingin menurunkan suku bunganya, tapi perbankan mintanya, Pak Said, cobalah dari hulunya dulu pembuat kebijakan turuninlah Pak Said, sehingga kami bisa bernafas juga. Kan kira-kira seperti itu. Kalau BI 4,9 turun ke 4,5, bisa tidakkah BI ketiga? Baru palu pemerintah turunkan, mewajibkan Himbara, bank-bank plat merah, turunkan. Sehingga bank-bank swasta akan ikut. Ya, boleh masuk. Ya. Sebentar, Prof. Karena kita tidak lagi bicara soal BLBI. Bukan soal trauma. Iya. Seperti Prof. Ari tadi sampaikan, moral hazardnya. Kalau ada orang bilang, oh enggak, ini trauma institusional. Bahkan ada yang bilang, ini trauma personal. No, bukan itu. Perpunya jelas kok. Pasal 27 bahkan memberikan imunitas kok kepada KSSK. Tapi tingkat kehati-hatian kan jauh lebih penting. Sehingga tidak terjadi moral hazard. Kalau sekarang seperti Prof. Beni mengatakan, dikucurin, likuiditasnya sudah longgar. Mau kemana juga kalau PSBB-nya tidak dibuka pelan-pelan. Atau katakanlah seperti Prof. Beni dan Prof. Ari, new normal dengan protokol COVID. Baru akan bergerak secara simultan pelan-pelan. Recovery-nya itu akan kelihatan. Tapi kalau sekarang ada tindakan moneter, kemudian sekaligus nggak ada guna juga. Iya. Untuk apa? Siapa sekarang yang mau minta kredit ke perbankan? Dan untuk apa? Ya. Itu loh Pak Primus, memang setak, betul-betul setak perbankan kita Pak Primus. Baik, bahkan Pak. Himbara itu, semuanya kita tanya, dia tidak berpikir untung. 0 aja sudah bagus. Ya. Baik Pak Said, Pak. Kita nanti segera masuk sesi terakhir, bagaimana solusi yang diajukan oleh para narasumber kita agar
semua bisa bergerak. UMKM bisa bangkit, korporasi bisa bangkit. Bagaimana agar mereka bertahan sampai COVID kita kurvanya menurun. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.